Murka, Hakim semprot Putri Chandrawati. Ini peristiwa terbesar dalam sejarah Polri. 95 polisi kena kode etik. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik. Dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri dan seragamnya. Saya pun tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini, karena saya hanya berserah sama Tuhan. Pak Indra aja tadi yang ditanyakan ya, atau yang sampaikan Pak Dubroman bahwa kalau kita yang hanya sendiri dunia itu juga nggak jelek-jelek amat. Memang enggak gitu kan. Ini mesti kita hargai bersama. Tetapi ketika kita satu-satu di dunia dan jadi aneh, ya kita harus berani introspeksi. Contohnya saya bilang tadi, Polri kita sudah salah tempat, ya kan? Terjadi dia itu memasuki unsur yang dia sebenarnya tidak boleh masuki, sehingga mereka bukan lagi tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada komando karena culture-nya sudah demikian. Nah, untuk merubah ini secara kesalahan sistemik ini secara cepat, menurut saya sekali lagi kan, saya nggak bilang dulu kita saya bubarin Polri seperti negara-negara lain pernah membubarkan polisi, ya saya nggak bilang begitu. Tapi yang saya bilang, untuk kesalahan sistemik ini paling gampang menganulirnya, ya kan, supaya dia jadi sivilian benar, yaitu sistem kepangkatan dia normalkan aja seperti polisi lain di dunia ini. Hanya komisaris, letnan, kapten, sersan, petugas, officer, finish. Jenderal nggak ada maksudnya. Nah, jadi nggak usah ada kayak komando di tentara gitu. Dan itu akan berbahaya karena sekali lagi kasus Sambo ini nggak sesederhana drama Koreanya. Makanya saya dari awal Pak Indra, baru sekali ini saya mau bicara tentang kasus terkait Sambo dan polisi. Dari mulai sebulan lalu saya nggak pernah mau diundang bicara, saya nggak pernah mau. Karena terlalu drama. Drama itu terjadi karena sebuah sistem komando yang dijalankan dan semuanya akhirnya ikut. Bayangkan, rame-rame. Ini kan jadi korbannya jadi banyak. Gitu. Harusnya kan nggak terjadi. Ya, kalau hakim malah menyatakan sesuatu, karena hakim itu adalah menilai ya kesesuaian satu saksi dengan saksi lainnya, saksi dengan barang bukti, latar belakang saksi, yaitu dinilai oleh hakim 185 ayat 6. Nah, kalau hakim sudah tahu dari awal dari dakwaan dan sudah pelajari terima berkas, kemudian waktu pemeriksaan saksi-saksi. Nah, ketika menghadapi saksi yang tidak bersesuaian, hakim biasanya mengingatkan. Kalau mengingatkan, tetap masih ngeyel, ya, tetap pada pendiriannya, ini ruang hukum ada, menjadikan saksi palsu. Tapi biasanya hakim juga manusia, ketika jengkel itu ya hakim sudahlah, ini ancamannya maksimal, gua paksa juga percuma tuh, karena dia bertahan dengan pendapatnya. Kalau udah bertahan pendapatnya, ya udah kita tahu latar belakangnya, ya sudah. Biasanya hakim keluar kata-kata yang tadi, bohong, tidak masuk akal. Tapi perlu dipahami, kata bohong dan tidak masuk akal dalam hal ini bukan pernyataan salahnya terdakwa, karena terdakwa diancamnya perkara pembunuhan, bukan perkara kebohongan, yang selama ini kan dilaporkan tuh oleh penasihat hukum. Itu mah kebohongan, beda pasalnya. Sekarang mah ya biasa hakim di ruang sidang ya, dan nanti Pak Handoko yang ahlinya bidang ini, bukan saya ya. Kalau suka kasar itu kita ya bohong kamu, nggak masuk akal kamu, ya itu sesuatu yang wajar, manusiawi. Majelis Hakim murka gara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati bak menyerang balik dengan menyebut institusi kepolisian justru menggelar upacara pemakaman untuk Brigadir Yosua Huta Barat yang disebutnya sebagai pelaku pemerkosaan. Hakim menjelaskan akibat kematian Yosua sebanyak 95 polisi harus menjalani persidangan etik.
Menurut Hakim, peristiwa itu merupakan kejadian bersejarah bagi Polri. Saudara tahu akibat peristiwa di Duren 3, 95 orang polisi diajukan kode etik dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian, kata Hakim di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Hakim menilai pernyataan Putri yang seolah-olah menyerang Polri sangat tidak adil. Dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali dari Mabes Polri sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu, jelas Hakim. Atas hal tersebut, Putri pun menyampaikan permohonan maaf. Dia menyatakan sangat mencintai Polri. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah menyudutkan institusi Polri, di mana suami saya sangat mencintai institusi Polri dan saya tidak pernah bersuara dan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini, sebut Putri. Saya hanya diam saja, karena saya ikhlas menjalankan semua ini karena saya hanya berserah sama Tuhan, imbunya. Putri sudutkan Polri. Putri sebelumnya mengaku diperkosa hingga dibanting sebanyak 3 kali oleh almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Pengakuan itu sebagai respon atas pertanyaan Hakim mengenai pemakaman Yosua yang disertai dengan penghormatan. Awalnya, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso bertanya kepada Putri soal proses pemakaman terhadap anggota kepolisian. Meski sudah lebih dari 20 tahun mendampingi Ferdy Sambo sebagai anggota Polri, Putri mengaku tidak mengetahui soal teknis proses pemakaman. Apakah saudara tahu proses pemakaman bagi seorang anggota kepolisian? Tanya Wahyu di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak tahu yang mulia, beber Putri. Tidak tahu saudara sudah berapa lama mendampingi suami saudara jadi polisi? Tanya Hakim Wahyu. Hakim Wahyu lantas menjelaskan syarat-syarat yang salah satunya tidak ada cacat perilaku selama berkarir. Faktanya, almarhum Yosua dimakamkan dengan kebesaran di kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan melakukan pelecehan seksual kepada saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu, ucap Hakim Wahyu. Tidak hanya itu, Hakim Wahyu turut menyinggung dalil pelecehan seksual yang disampaikan Putri dalam kasus ini. Namun di sisi lain, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membatalkan surat perintah dimulainya penyidikan SPDP terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Kedua, apa yang saudara sampaikan mengenai dalil pelecehan tadi sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu, jelas Hakim Wahyu. Sejurus dengan hal tersebut, Putri mengaku bahwa Yosua melakukan pengancaman dan kekerasan seksual. Bahkan Putri menyebut Yosua membanting dirinya sampai 3 kali. Mohon maaf yang mulia, mohon izin, yang terjadi memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan membanting saya 3 kali. Ke bawah itu yang memang benar-benar terjadi, jelas Putri. Putri bahkan tidak tahu terkait alasan Polri memberikan penghormatan dalam pemakaman Yosua. Kalaupun Polri melakukan pemakaman seperti itu, saya tidak tahu. Mungkin bisa ditanyakan ke institusi Polri kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang telah melakukan pemerkosaan, penganiayaan, serta pengancaman kepada saya selaku bayangkari, kisah Putri.